Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara sharing saya berkaitan dengan pembelajaran saya tentang buku Santa Teresa Avila. Buku yang pertama yaitu Il Libro della Vita atau buku kehidupan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan support yang diberikan oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya dengan memberikan like dan subscribe di video-video saya sebelumnya. Terima kasih banyak karena dukungan dan support tersebut akan sangat membantu saya di dalam melanjutkan pelayanan dengan memberikan renungan, kemudian juga sharing atau mungkin pengajaran lewat YouTube ini di kemudian hari di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya melanjutkan, sekarang izinkan saya untuk membagikan atau men-sharingkan screen dari slide-nya terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi, bukunya berjudul Il Libro della Vita. Libro itu berarti buku, vita berarti hidup. Tapi kita tidak bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi buku dari hidup. Maka kemudian saya menerjemahkannya menjadi buku kehidupan. Kehidupan dari Santa Teresa Avila, tapi bukan hanya sekedar kehidupan, tetapi hidup yang diwarnai, dipenuhi dengan pengalaman akan kasih Allah. Ya, ini buku kehidupan. Di video-video sebelumnya, bagian 1, kedua, dan ketiga, saya sudah menjelaskan tentang, pertama, di video bagian pertama, saya menjelaskan tentang kesaksian yang diberikan oleh Santa Teresa Avila sebagai seorang Kristen, sebagai seorang mempelai Kristus. Ya. Apa sih sebenarnya, bagaimana sih seorang Kristen yang sejati? Kemudian di bagian kedua, saya menjelaskan tentang ajaran Santa Teresa Avila berkaitan dengan hidup rohani, ya. Hidup rohani, hidup doa, yang digambarkan dengan orang mencari air untuk menyiram kebun jiwanya. Bagaimana proses untuk mendapatkan air yang makin lama makin mudah. Demikian juga dengan hidup doa. Kemudian di yang ketiga, bagian ketiga, saya menjelaskan tentang 4 tingkat hidup doa, Bapak Ibu. Ya, 4 tingkat hidup doa yang dilengkapi dengan tanda-tanda orang yang sudah mencapai level-level tersebut. Jadi misalnya di tingkat 1, yang dialami orang itu sendiri itu bagaimana? Dialami jiwa orang itu. Ya. Kemudian tindakan keluarnya atau bagaimana buah-buah yang nampak dari tingkah lakunya. Ya, dalam hubungan dengan sesama, dalam keterbukaan hatinya kepada gereja, dan sebagainya. Ya, dan itu masing-masing level sudah dijelaskan di bagian yang ketiga. Sekarang di bagian yang keempat, saya akan menjelaskan ajaran yang berikutnya dari Santa Teresa Avila, yaitu tentang hidup rohani, bahwa hidup rohani itu bersifat kristologis. Apa artinya kristologis? Saya sudah pernah menjelaskan juga, kristologis itu berasal dari kata Kristus. Ya. Kristologis. Berarti apa? Hidup rohani yang kristologis adalah hidup rohani yang terpusatkan seluruhnya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu. Nah, kenapa dikatakan terpusatkan kepada Kristus? Kita tahu, Yesus Kristus di dalam kitab suci sendiri dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Ya. Sungguh Allah dan sungguh manusia. Dan kita melalui Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Sama seperti Yesus, Yesus sendiri adalah anak Allah, dan melalui dia kita dipanggil menjadi anak Allah juga. Dan kita juga sudah melihat bahwa pertumbuhan hidup rohani itu adalah pertumbuhan persahabatan kita dengan Allah. Kita dapat bersahabat, menjalin persahabatan dengan Allah ini hanya melalui Yesus Kristus. Karena itu dikatakan, Santa Teresa mengatakan bahwa dalam semua peristiwa dan tingkat atau tahap pertumbuhan hidup rohani,
Manusia membutuhkan Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Dikatakan ada kealahan Kristus, kemudian juga ada kemanusiaan Kristus. Kalau kita melihat kenapa Kristus itu harus sungguh-sungguh Allah. Kalau Kristus bukan Allah, Kristus itu hanya manusia biasa, maka dia tidak bisa membawa kita kepada Allah. Ya, Bapak Ibu, karena posisinya ada di bawah Allah. Tapi kalau dia sendiri adalah Allah, maka dengan sendirinya dia bisa membawa kita kepada Allah. Ya, membawa kita pada persatuan dengan Allah. Memampukan kita untuk mengenal Allah. Sedangkan kemanusiaan Kristus, seandainya Kristus tidak memiliki kodrat sebagai manusia, maka manusia itu sendiri juga akan sulit untuk mengenal atau menjalin persahabatan yang sesungguhnya dengan Allah. Karena Pak, kita nggak punya contoh, Allah itu nggak kelihatan. Bagaimana kita bisa menjalin persahabatan dengan yang tidak kelihatan? Beda kalau misalnya sekarang kita bersahabat dengan orang di luar negeri, orang yang mungkin tidak akan pernah bisa kita lihat secara kasat mata, ya, maksudnya kita lihat dia ada di hadapan kita, karena dia tinggal di luar negeri, kita di sini, kita hanya berhubungan lewat sosmed. Beda ya Bapak Ibu. Itu beda sekali. Jadi kalau Kristus tidak memiliki kodrat sebagai manusia, maka manusia akan sulit untuk mengenal atau menjalin persahabatan yang sesungguhnya. Padahal doa, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, itu adalah hubungan persahabatan. Yang berarti ada saling pengertian, ada saling keterbukaan di antara dua orang yang bersahabat. Antara kita dengan Allah. Lah kalau misalnya tidak mungkin kita mengenal Allah, bagaimana kita bisa menjalin persahabatan? Ya, jadi bahwa kealahan Kristus, kemanusiaan Kristus yang menjadi satu, itulah yang memungkinkan kita untuk dapat mengenal Allah, untuk dapat menjalin persahabatan dengan Allah, untuk bersatu dengan Dia. Nah, Kristus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia ini, Dia hadir di dalam gereja. Ya, kita ingat bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Gereja bukan bangunannya ya, Bapak Ibu. Kalau bangunannya beda, bangunannya bangunan. Yang dimaksud dengan tubuh Kristus itu adalah setiap umat yang ada di dalamnya berkumpul menjadi satu, itu adalah gereja. Jadi, Yesus yang hadir di dalam gereja itu berarti Yesus yang hadir di dalam sesama kita yang ada di dalam gereja kita. Konkretnya apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus memusatkan perhatian kita kepada Kristus di dalam Ekaristi. Nah, ini bisa menjadi satu refleksi untuk kita. Bagaimana hati kita, jiwa kita pada waktu kita mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, dulu sebelum adanya pandemi, saya sering melihat di gereja, datang 10 menit sebelum misa mulai sudah datang. Tapi kemudian apa yang diambil Bapak Ibu? Apa yang dilakukan? Doa sebentar, berlutut, doa sebentar, 1 menit kali, ambil HP. Mulai sudah. Ya, entah Facebook, entah YouTube, ada yang lebih keterlaluan lagi, pakai apa Bapak Ibu? Bawa headphone. HP ditaruh kalau sudah Bapak kami, kemudian ikut komuni. Nah, itu hanya sekedar menjalankan kewajiban. Buah-buahnya akan sulit untuk kita lihat atau kita terima di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi, kita harus mengubah itu. Khususnya sekarang ya, saya jadi teringat nih, sekarang kan musim masa pandemi nih. Banyak paroki di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, yang masih menjalankan misa online. Wah,
lebih enak lagi, lebih bebas lagi. TV-nya disetel, atau lewat laptopnya dibuka untuk ikut misa. Setelah itu apa, Bapak Ibu? Main HP, itu lebih bebas lagi. Ya, Bapak Ibu. Jadi, pusatkan iman kita pada kehadiran Kristus di dalam Ekaristi. Khususnya pada waktu kita menyambut Ekaristi. Kita perlu sungguh-sungguh menyadari yang kita sambut itu bukan roti putih lagi itu pada waktu kita terima komuni. Itu adalah tubuh Kristus sendiri, ya, Bapak Ibu. Banyak sekali mujizat-mujizat Ekaristi yang terjadi yang menunjukkan bahwa itu benar-benar adalah tubuh Kristus. Ya. Bapak Ibu bisa mencarinya itu di internet. Banyak sekali Bapak Ibu yang menceritakan tentang mujizat Ekaristi ini. Ya. Yang misalnya yang paling terkenal mujizat Ekaristi yang ada di Lanciano. Ya. Itu bagaimana hosti putih itu berubah menjadi daging jantung manusia, dan anggur di dalam piala itu berubah-ubah menjadi darah. Ini adalah mujizat Ekaristi yang masih disimpan sampai sekarang. Ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mau bisa mengadakan siaran virtual, coba cari siaran virtual ke Lanciano. Bisa dilihat di situ perayaan Ekaristi, mujizat Ekaristi yang ada di Lanciano. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, hal konkret kedua yang bisa kita lakukan adalah apa? Kalau tadi kita memusatkan diri kita kepada Kristus di dalam Ekaristi, itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita menjalankan itu sungguh-sungguh, kita memusatkan sungguh-sungguh perhatian kita kepada Tuhan, maka itu akan berbuah di dalam sikap kita secara konkret di hadapan sesama, di dalam pelayanan kita kepada sesama. Karena ini adalah wujud dari doa dan cinta kita kepada Kristus. Pasti berbuah, ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita melihat dari sini, karena Kristus yang adalah Allah dan manusia ini, maka kemungkinan untuk menjadi atau memasuki hidup ilahi dan kekekalan itu menjadi terbuka bagi kita semua, bagi kita yang juga yang bukan biarawan-biarawati dan imam, itu juga menjadi terbuka semua. Ya, jadi panggilan untuk memasuki hidup ilahi dan kekekalan itu bukan hanya untuk para imam, biarawan, dan biarawati, tapi untuk kita semua yang ada di dunia ini. Ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya mengatakan, lalu saya harus kerjain itu dan sebagainya, kerja kan juga berbuat baik. Ya, kerja juga demi kebaikan kalau dilakukan dengan baik. Ya, jadi itu juga bisa menjadi jalan bagi kita untuk memasuki hidup ilahi atau kekekalan ini. Ya. Kemudian, hal kedua yang bisa kita simpulkan di sini apa? Bahwa di dalam hidup rohani kita tergantung sepenuhnya pada kasih Allah yang pertama. Yang kedua, tergantung kepada seberapa besar kasih kita kepada Allah. Seberapa besar kita menjawab kasih Allah itu yang diberikan kepada kita. Ya. Ini yang menentukan bahwa kita sungguh-sungguh tergantung. Kalau kita memberikan yang benar-benar kita memberikan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jauh lebih besar. Tuhan yang mulai, kita hanya menjawab. Kita hanya menjawab. Bagaimana kita menjawab itu akan menentukan sepenuhnya, ya, Bapak berkaitan dengan hidup rohani kita. Nah, Santa Teresia kemudian memberikan kesaksiannya juga, ya. Dia mengatakan bahwa hidup rohaninya itu bagaikan hidup wanita Samaria yang menemukan Yesus, ya, yang bertemu dengan Yesus pada waktu dia pagi-pagi datang ke sumur untuk mengambil air. Bapak Ibu nanti bisa membacanya di dalam Injil Yohanes bab 4. Ya, Bapak Ibu. Jadi, di situ kalau kita lihat dalam kitab suci Injil Yohanes bab 4 ini, itu ada 3 tahap yang dilewati oleh wanita Samaria ini sampai akhirnya
dia sungguh-sungguh dijiwai oleh Kristus. Tahap yang pertama itu adalah tahap mencari. Usaha yang ditunjukkan oleh wanita Samaria itu apa? Dia mencari air. Dia kemudian mencari dan mendatangi sumur itu. Setelah itu kemudian apa? Dia menimba airnya. Terus air itu diangkat dan dibawa pulang. Jadi ada 3 usaha besar yang dilakukan oleh wanita ini, wanita Samaria ini. Kenapa? Dia membutuhkan air ini untuk hidup. Walaupun air dari sumur itu hanya memuaskan dahaganya hanya sebentar, tapi mau tidak mau karena dia tergantung. Ya, tapi kemudian dia haus lagi. Nah, sampai akhirnya dia bertemu dengan Yesus, dia mulai berdialog dengan Yesus, dia berbicara dengan Yesus. Dan dia menjadi terkejut karena apa? Yesus mengenal dia. Siapa dia? Bagaimana dia? Wanita Samaria ini menjadi terkejut. Terjadi dialog di situ. Kemudian di tahap ketiga, setelah dialog itu dia mengenal siapa Yesus, dia percaya kepada Yesus, dan dia mau menerima Yesus, maka Yesus bisa masuk ke dalam dirinya. Yesus yang hidup itu masuk dan bekerja di dalam dirinya. Nah, Santa Teresa menggambarkan hidup rohaninya juga seperti itu. Jadi, Santa Teresa awalnya berjuang, berusaha setengah mati untuk mencari damai, kebahagiaan lewat usahanya. Ya, entah mungkin ya ke gereja, ya, sebelum pertobatannya. Dia terus berusaha mencari kedamaian dan kebahagiaan. Kemudian dia sendiri bertemu dengan Yesus setelah pertobatannya, dan dia mulai dia berdialog dengan Tuhan. Jadi dikatakan hidup Teresa selama bertahun-tahun itu terpusat pada kolokoium dengan Yesus. Jadi dialog dengan Yesus. Untuk semakin lebih masuk. Dan karena Teresa itu tekun dan setia, dan kemudian ketekunan dan kesetiaan itu membuat dia menjadi lebih terbuka kepada Tuhan. Tuhan Yesus masuk di dalam dirinya, bekerja di dalam dirinya, dimanapun kan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ini ditunjukkan oleh Santa Teresa di dalam bukunya Il Libro della Vita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ini adalah ringkasan, ya, benar-benar ringkas dari isi buku Il Libro della Vita. Berikutnya saya akan membagikan tentang pembagian buku ini, ya, yang akan memudahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih kalau Bapak Ibu dan saudara terkasih mau atau ingin membaca buku Il Libro della Vita ini. Dalam buku ini ada 4 bagian besar, ya. Bab-babnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama itu adalah bab 1 sampai dengan bab 10. Itu berisi tentang autobiografi Santa Teresa Avila. Ini mulai dari masa kecilnya sampai pertobatannya. Nah, ini tahap pertama dalam hidup wanita Samaria, ya, bab 1 sampai dengan 10. Kemudian bab 11 sampai dengan bab 22 itu adalah penjelasan singkat tentang tahap-tahap hidup doa. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, ini sudah saya jelaskan juga ringkasannya di video yang ketiga, di bagian ketiga, ya, bahwa ada 4 tahap hidup doa, lengkap dengan tanda-tandanya. Kemudian bagian ketiga itu adalah bab 23 sampai dengan bab 31. Di dalam bab 23 dan 30 sampai dengan 31 ini, Teresa membagikan pengalaman-pengalaman mistiknya. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman mistik yang dia terima dari Allah selama dia masuk tahap demi tahap hidup doa. Kemudian bagian yang keempat itu adalah bab 32 sampai dengan bab 40.
Di sini Santa Teresia menuliskan tentang rahmat mistik yang diterimanya dari Allah. Jadi pengalaman-pengalaman ini, pengalaman-pengalaman mistik ini mengalirkan juga rahmat-rahmat mistik yang diterima oleh Santa Teresa Avila. Selain itu, di dalam bab 32 dan 40 ini, Santa Teresia juga menjelaskan atau menulis tentang pendirian biaranya yang pertama, yaitu biara Santo Yosef di Avila. Bagaimana dia kemudian mendirikan biara ini dan pindah dari biaranya yang lama, mendirikan biara yang baru, yaitu Santo Yosef di Avila. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat semuanya, sifat dari tulisan buku ini itu adalah buku yang menyajikan pengalaman. Pengalaman pribadi Santa Teresa Avila dengan Allah. Selain itu, buku ini bersifat juga biblis karena bersifat kitab suci sekali. Banyak sekali hal-hal yang kitab suci yang ada di situ, misalnya tentang perempuan Samaria. Ya. Kemudian juga bersifat psikologis. Karena menceritakan bagaimana perjuangan jiwa Santa Teresia untuk mencapai hidup Kristen yang sejati, untuk menjadi mempelai Kristus. Bagaimana perjuangan emosinya, jiwanya, semua ada di sana. Kemudian juga bersifat pedagogis, karena bersifat mengajar. Tujuan utama dari dia menulis buku itu sebenarnya adalah apa? Untuk putri-putrinya, biarawati, rubiah atau biarawati yang mengikuti dia. Ya, jadi bersifat untuk mengajar. Kemudian juga ada dialog yang sangat indah antara Teresa dengan Allah. Ya, sangat-sangat indah, sangat mendalam sekali. Ya. Karena itu, kalau Bapak Ibu ingin membaca buku ini sendiri, membacanya bukan hanya sekedar seperti membaca novel ya, Bapak Ibu. Beda sekali. Kalau Bapak Ibu caranya hanya seperti membaca novel, nggak akan, Bapak Ibu tidak akan merasakan keindahan yang disampaikan oleh Santa Teresa ini. Jadi kita harus masuk di dalam dialog antara tiga pribadi. Pertama, pribadi Allah. Kedua, pribadi Teresa. Dan ketiga, pribadi Anda sendiri. Ya, saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa buku ini bisa menjadi buku pembelajaran, di mana kita belajar tentang hidup doa, kita belajar tentang hidup rohani, kita belajar tentang tingkat-tingkat hidup doa. Kita belajar bagaimana kita bisa berdoa dengan baik. Dari sudut pandang yang lain, ini bisa membantu kita untuk mengkonfirmasi bahwa kita ada di jalan yang benar. Ya, Bapak Ibu. Karena kadang seperti yang pernah saya berikan contoh ya, pada waktu di video yang ketiga kalau tidak salah, saya memberikan contoh perumpamaan atau cerita yang disampaikan oleh Santo Yohanes Salib. Kalau kita masuk ruangan, awalnya ruangannya itu gelap, kita masuk ruangan sudah capek mau tidur ya tidur gitu aja. Tapi besok pagi, pada waktu kita mulai bangun, matahari mulai muncul, dia masuk, cahayanya mulai masuk ke dalam ruangan itu, mulai terlihat. Di dekat lubang yang ada cahaya mataharinya, oh ternyata di sana ada sarang laba. Makin lama makin terang, makin lama makin terang, ternyata di bawah itu banyak kotoran tikus. Ya. Jadi semakin dekat kita dengan Allah, perhatian kita itu, mata kita itu semakin dibukakan pada dosa-dosa kita. Nah, semakin maju dalam tingkat hidup doa kita dengan Allah, berarti persahabatan kita dengan Allah juga semakin dekat, semakin dalam. Biasanya perasaan mata kita itu lebih melihat kesalahan-kesalahan dan dosa. Dan orang yang seperti ini biasanya akan bingung. Nah, apa
apa yang ditulis dalam buku ini itu akan membantu untuk mengidentifikasikan bahwa kita itu ada di jalan. Ya, membantu kita di dalam kebingungan itu. Supaya kita tetap merasakan, ya, ternyata saya ada di jalan yang benar. Walaupun tetap ada ketakutan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nah, jadi sikap membaca yang dibutuhkan kalau kita mau membaca buku Santa Teresa Avila ini adalah sikap apa? Yang pertama itu adalah sikap mau berdialog. Ya. Kemudian sikap yang kedua itu sikap mau mendengarkan. Ya. Kita mau mendengarkan bagaimana Allah berbicara kepada kita lewat buku Santa Teresa Avila. Kemudian yang ketiga itu sikap mau bekerja sama. Jadi bukannya kita baca buku ini untuk mencari bagaimana caranya saya bisa mengalami hal-hal seperti ekstase, ya, dan sebagainya. Bukan. Tapi kita mau mencari bagaimana kita menjalin hubungan. Kemudian yang keempat, kita butuh konsentrasi di dalam membaca buku itu. Dan yang terakhir, kita butuh kesetiaan. Ya. Kenapa saya katakan butuh konsentrasi? Konsentrasi ini akan terus kita perlukan. Membaca buku ini tidak cukup hanya 1-2 hari, Bapak Ibu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh membaca dengan sikap ini, kita akan membutuhkan waktu yang lama. Entah, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti berapa, ya, berapa lama. Setiap orang mungkin berbeda-beda. Ya. Tapi dibutuhkan konsentrasi untuk selalu memfokuskan diri. Tuhan, Engkau berbicara apa kepada saya melalui Santa Teresa Avila. Dan setia. Karena terkadang mungkin begini-begini toh, tapi kita harus setia, ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita membaca dengan sikap seperti ini, maka kita akan dibawa pada pengertian yang mendalam tentang hidup doa dan hidup rohani. Ya, Bapak Ibu. Jadi inilah pengalaman saya di dalam belajar, ya, mempelajari pada waktu saya belajar buku Il Libro della Vita ini pada waktu saya menjalani kuliah di Roma berapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu saya mencoba mencari buku ini, terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Tetapi sayang sekali memang saya belum menemukan, jadi belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara lengkap ya Bapak Ibu. Kalau kisah Santo-Santa dan sebagainya itu memang ada Santa Teresa Avila, tapi yang secara lengkap sampai kemudian lewat buku itu kita bisa belajar seperti yang saya jelaskan di sini itu memang belum ada. Di internet, karena saya bisanya hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Itali, jadi saya hanya mencari di 3 bahasa ini. Kalau di dalam bahasa Itali, Bapak Ibu bisa mendownloadnya dengan gratis. Ya. Bapak Ibu tinggal menulisnya di Google, Il Libro della Vita Santa Teresa Avila, itu akan keluar link-linknya ya. Kita jangan lupa mengetik PDF di belakangnya, maka itu akan muncul PDF-nya. Ini adalah contohnya. Ya. Jadi Il Libro della Vita dari Santa Teresa Avila. Kemudian dalam bahasa Inggris itu ada The Life of Teresa of Jesus. Ini ada contohnya ya Bapak Ibu, tetapi ini tidak bisa di-download. Ini hanya contoh sekedar bacaan yang berasal dari Amazon. Jadi memang kalau yang bahasa Inggris kita harus beli bukunya. Ya, jadi kalau yang bahasa Inggris kita harus beli, tapi kalau dalam bahasa Itali itu kita bisa download dengan gratis. Semua buku Santa Teresa Avila. Nah, Bapak Ibu, saya menerima memang beberapa WA atau beberapa pembicaraan dari Bapak Ibu yang sudah melihat dan mendengarkan video-video saya yang sebelumnya untuk mungkin membentuk grup diskusi atau membentuk WA grup dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu, saya akan bergabung kalau memang ada yang membentuk grup. Atau seandainya Bapak Ibu ada yang mau mengirimkan email, silakan. Ya.
Ini adalah nomor HP saya, yang juga nomor WA saya, dan alamat email saya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih atas dukungan Anda, tapi saya juga mau minta tolong, sekali lagi, tolong sebarkan video ini kepada mereka yang mungkin menurut Bapak Ibu mereka membutuhkan, supaya mereka juga dapat mengenal Santa Teresa Avila. Nah, semakin banyak orang yang melihat video-video saya ini, itu akan lebih memungkinkan saya untuk melanjutkan pelayanan dengan cara seperti ini, dengan cara membagikannya melalui YouTube. Sekali lagi, terima kasih sebelumnya, dan sampai berjumpa di pembicaraan-pembicaraan yang lain. Masih ada 2 buku yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Teresa Avila, tetapi juga ada tema-tema lain yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Minggu depan saya akan menyajikan sharing saya berkaitan dengan Bunda kita, yaitu Bunda Maria. Terima kasih, sampai jumpa.